Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 UASIK akan menjelaskan mengenai Google Drive dan Google Form. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada saya, Mustika Selvia Tampu-Bolon, dengan NIM F1D321024, dan juga ada Eko Bagus Gunawan dengan NIM F1D321026, ada juga Dia Pusparani dengan NIM F1D321028, dan yang terakhir ada Adindi Randa Pranata dengan NIM F1D321036. Yang pertama, Google Drive. Google Drive adalah layanan yang disediakan oleh Google untuk menyimpan file di internet pada storage berbasis cloud. Di mana fungsi dari Google Drive itu ada store and share with drive, ada publish easily atau bisa berbagi file. Yang ketiga ada find everything atau mencari file. Yang keempat ada connect and network. Yang kelima ada meet and chat on Hangout. Dan yang terakhir ada create together with document atau mengedit dokumen. Selanjutnya atau lebih rincinya, yang pertama untuk menyimpan file. Fungsi utama dari Google Drive adalah sebagai media penyimpanan data. Dengan ini, pengguna dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, atau apapun pada media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage atau media penyimpanan offline seperti RAM ataupun hard disk. Lalu yang kedua ada berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive, pengguna dapat berbagi file langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit, yaitu dengan link yang kita berikan ataupun mengundang melalui mail. Selanjutnya, Iku Bagus. Yang ketiga yaitu ada edit file. Google Drive mendukung fitur edit data teks yang berhubungan dengan Google Spreadsheet. Aplikasi tersebut berfungsi mirip seperti Miss Word atau Excel, hanya saja berbasis online. Terus kemudian yang keempat yaitu ada melakukan backup data. Sama seperti poin pertama, Google Drive digunakan untuk membackup data baik dari yang di komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Agar nantinya ketika terjadi sesuatu pada website, kita dapat merestart kembali file-file tersebut dengan bantuan software pihak ketiga. Slide selanjutnya. Kemudian yaitu manfaat Google Drive. Manfaatnya yang pertama yaitu data tersimpan aman. Menyimpan data di Google Drive lebih aman dibandingkan menyimpan di komputer ataupun media lainnya. Karena alat seperti itu rawan mengalami kerusakan. Walau seperti itu, tetap kita perlu berhati-hati karena pencurian data apapun bisa terjadi pada perangkat cold storage semacam Google Drive ini. Kemudian yaitu dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Kita dapat membuka file pada Google Drive kapanpun dan dimanapun selama terhubung ke internet. Misal, file kita terdapat pada komputer atau semacamnya, dan kita lupa membawanya, maka alangkah baiknya jika file kita tersimpan di Google Drive. Slide selanjutnya. Kemudian yaitu keempat, kelebihan dari Google Drive. Kelebihan yang pertama yaitu memori penyimpanan besar, 15 GB. Jika menginginkan memori penyimpanannya lebih, maka pengguna hanya perlu melakukan upgrade akun. Kemudian yaitu data tersimpan aman. Data aman selagi tidak ada orang lain yang tahu sandi email kita. Kemudian menyimpan berbagai data. Kita dapat menyimpan data dalam bentuk apapun ke Google Drive, baik itu dokumen, gambar, audio, dan file-file lainnya. Kemudian yaitu dapat berbagi file. File-file yang tersimpan dapat kita bagikan pada teman-teman melalui WA, Facebook, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kemudian yaitu kekurangan dari Google Drive. Kekurangan dari Google Drive itu sendiri terdapat pada cara penggunaannya ataupun koneksi internet. Pengguna yang akan mengupload atau mengakses data harus terkoneksi ke jaringan yang baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Puspa. Materi selanjutnya adalah tentang Google Form.
Google Form adalah sebuah layanan yang memudahkan penggunanya dalam membuat survei, formulir berbasis online berisi pertanyaan, atau kuesioner yang dapat dikostum oleh pembuatnya. Slide selanjutnya. Fungsi Google Form sendiri yang pertama itu adalah membuat kuesioner. Salah satu fungsi utama dari layanan Google Form adalah untuk membuat kuesioner dalam bentuk formulir. Dalam formulir tersebut, kita bisa mengisinya dengan kritik, ulasan, saran, umpan balik atau feedback, data evaluasi, sampai kebutuhan form untuk penelitian. Fungsi yang kedua adalah untuk membuat formulir pendaftaran kerja. Fungsi kedua ini selain lebih praktis dan cepat, fungsi dari Google Form tersebut juga mampu menjangkau lebih banyak pelamar dengan kualifikasi yang lebih. Dan selanjutnya. Fungsi yang ketiga dari Google Form adalah untuk membuat lembar kerja. Google Form juga dapat dimanfaatkan untuk membuat formulir pengisian mengenai lembar kerja. Informasi atau data yang dipakai dalam formulir tersebut biasanya terkait form untuk mengunggah dokumen, pengerjaan tugas sekolah, baik dalam bentuk esai maupun pilihan berganda. Untuk fungsi Google Form yang terakhir yaitu pembelian produk. Google Form juga dapat digunakan untuk membuat formulir pembelian layanan atau produk. Dengan begitu, pengguna tidak lagi harus mencatat hasil penjualan produk melalui media konvensional secara manual. Hal tersebut bisa terekam dengan lebih baik serta mudah diakses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abindi. Kemudian cara membuat Google Form. Yang pertama yaitu tipe kuesioner. Tipe ini adalah seperti untuk membuat kuis. Kemudian caranya yaitu pilih template blank latar belakang putih yang di dalamnya ada gambar, kemudian terus mengisi judul dan deskripsi form. Anda akan melihat dialog filter form ketika ketik untuk judul. Kemudian kolom for description untuk mendeskripsikan tentang kuesioner Anda. Next. Kemudian, untuk membuat pertanyaan, di bawah kolom form description ada kolom question. Di situ Anda dapat menuliskan pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Anda bebas memilih jenis pertanyaan, misalnya multiple choice, atau short answer. Kemudian kirim kuesioner, caranya klik send di kanan atas, kemudian akan ada opsi mengirim form ke email dengan menulis tujuan email dan pilih include form in email. Kemudian langkah yang terakhir yaitu klik send yang ada di pojok kanan bawah. Next. Untuk membuat formulir pendaftaran yaitu pertama-tama pilih template, kemudian mengisi judul dan deskripsi, sama dengan pembuatan kuesioner tadi. Kemudian buatlah judul dan deskripsi di formulir pendaftaran yang ingin dibuat. Kemudian menyusun pertanyaan. Pertanyaan dalam formulir pendaftaran umumnya menggunakan opsi multiple choice, melainkan short answer ataupun paragraf. Kemudian langkah terakhir, kirim dan share formulir pendaftaran. Itulah pemaparan dari Google Form dan Google Drive. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.